Mulai dari meletusnya
Imam Qatadah dan Al-Suddi, sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran di 14 halaman 33. Al-Fasadul Syirk wa huwa al-fasad. Al-fasad adalah kesyirikan dan ia merupakan kerusakan yang paling fasad. Menurut Syekh Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alim Tanzil juz 21 halaman 274 memaknai al-fasad dengan saling membunuh antara sesama manusia. Sedangkan Syekh Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 4, al-fasadu fil bahri inhitau saidihi bisunubi bani Adam. Adapun kerusakan di laut adalah berkurangnya hasil laut karena dosa-dosa manusia. Lebih lanjut, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsirnya Al-Misbah volume 10 halaman 78 memaknai al-fasad dengan kerusakan alam yang akan menimbulkan penderitaan bagi manusia. Dengan demikian hadirin, kejayaan yang dibangun oleh manusia desa dan di kota, di darat dan di laut seringkali merusak keseimbangan alam yang akhirnya menghancurkan kehidupan. Inilah yang ditegaskan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 21 halaman 94. Allah telah mengutus manusia menjadi khalifah, maka janganlah terpesona dengan bangunan bertingkat menjulang langit, karena tidaklah dikatakan pembangunan jika jiwa manusia makin jauh dari Tuhan, dan tidaklah dikatakan kejayaan jika hidup tak berperi kemanusiaan. Betul hadirin, darat dan laut telah dieksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemari dengan asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran hutan. Akibatnya Indonesia kabut berbulan-bulan hingga Allah menutupi negeri jiran, pembabatan hutan secara liar hingga longsor menimbun pemukiman, penimbunan sampah di sepanjang hulu sungai hingga mendatangkan banjir bandang, pembuangan limbah ke lautan hingga membuat jutaan ikan mati keracunan. Inilah yang dilakukan manusia hadirin, menguras hasil alam tanpa belas kasihan, merusak ekosistem di luar batas kewajaran. Kita yang membakar hutan ketika Islam menyerahkan apa kita salahkan Tuhan. Kita yang membakar hutan ketika longsor menerjang kita bilang ini kemarahan Tuhan. Kita yang menimbun sampah di sungai ketika banjir bandang datang, kita bilang ini kehendak Tuhan. Sadarkah kita hadirin bahwa kita hanya menyalahkan Tuhan atas apa yang kita lakukan? Na'udzubillah. Bima kasabat aydin nas ay bima amilu minal ma'asi. Kerusakan terjadi akibat perbuatan para pembuat maksiat. Demikianlah dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur di 11 halaman 606. Hadirin, penyebab kerusakan alam telah dibagi menjadi dua. Pertama, kerusakan akibat hawa nafsu manusia yang menyanyiakan tugas kekhalifahannya. Kedua, kerusakan dari alam itu sendiri seperti virus yang membawa penyakit. Demikianlah dijelaskan
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, dan berdoa kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada hamba-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, kalimat la tufsidu berarti Allah telah melarang manusia untuk merusak alam setelah Allah melakukan islahiha. Menurut Syekh Muhammad Tahir bin Ansur dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir juz 8 halaman 175 memaknai islahiha, yaitu menjaga sesuatu agar tetap baik. Janganlah sohanin tahzib, memperbaiki yang sudah rusak. Dengan demikian hadirin, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan alam, melakukan perbaikan dan melestarikan lingkungan. Tidak saatnya lagi kita mencemari alam, dan tidak waktunya lagi kita merusak lingkungan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita bergandeng tangan. Let's nurture the nature so that we can have a better future. Mari kita pelihara alam untuk kebaikan di masa depan. Setuju? Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya tidak akan terjadi suatu malapetaka kecuali dengan perbuatan dosa, dan tidak akan hilangnya suatu malapetaka kecuali dengan taubat nasuha." Dengan demikian hadirin, mari kita membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah datangnya bencana, dan kita jadikan alam sebagai pandan kehidupan. Jagalah kehijauannya, jagalah kebersihannya, dan nikmatilah keindahannya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan pertama, kondisi